Ew. This burger, and then I'll shut up. Chris, I've never had a problem with you. Hey, where were you, buddy? Banyak orang berpikir kalau insting bertahan hidup manusia itu cuma ada dua, melawan atau lari. Iya, fight or flight yang sering banget kita dengar itu. Bener banget. Kamu dihadapkan pada ancaman, terus adrenalin memompa darahmu secara ekstrim, dan kamu harus milih dalam sepersekian detik antara memukul balik atau ya berlari kencang-kencangnya. Tapi sebenarnya ada insting ketiga yang sering dilupakan. Tepat. Insting ketiga yang jauh lebih diam dan dalam banyak situasi kehidupan nyata justru jauh lebih mematikan, yaitu membeku. Atau freeze. Iya, membeku. Hari ini kita bakal melihat apa yang terjadi pas seseorang menghabiskan seluruh hidupnya bertahun-tahun terjebak dalam fase membeku ini. Sampai suatu hari ada seorang psikopat datang dan memaksanya buat bangun dengan cara yang paling brutal. Dan proses membangunkan itu sama sekali nggak indah atau heroik ya. Ini yang jadi inti dari penelusuran mendalam kita kali ini. Kita bakal ngebahas sebuah ulasan alur cerita dari film thriller psikologis tahun 2023. Judulnya The Passenger. Ya, tapi kita di sini nggak akan sekedar membedah alur filmnya dari awal sampai akhir kan. Misi kita hari ini adalah membongkar psikologi ekstrim di balik kepasifan, manipulasi, dan harga mahal dari sebuah perubahan radikal. Betul, karena pada akhirnya ini bukan cuma soal fiksi kriminal, ini soal psikologi yang sangat relevan dengan kita. Kamu yang mendengarkan ini mungkin nggak pernah ditodong senjata api, tapi coba pikirkan, seberapa sering kamu menelan protesmu sendiri? Atau membiarkan orang lain menginjak-injak kamu cuma demi menjaga kedamaian. Nah iya, untuk paham gimana seseorang bisa terseret ke dalam mimpi buruk psikologis, kita harus lihat dari mana karakter utama kita ini memulai, dan gimana status quo-nya dihancurkan cuma dalam hitungan detik. Titik awalnya ini penting banget, karena itu fondasi dari semua bencana yang terjadi setelahnya. Oke, mari kita bedah ini. Karakter utama kita namanya Randy. Dia ini pegawai restoran cepat saji. Yang sangat-sangat pendiam. Banget. Kalau kamu lihat Randy di dunia nyata, kamu mungkin nggak akan ingat wajahnya 5 menit setelah berpapasan. Dia pasif, selalu nurut, dan praktis kayak nggak terlihat. Dia nggak punya presence sama sekali ya. Iya. Kalau aku bayangin, hidup Randy ini kayak jadi karakter NPC, non-playable karakter di dalam game kehidupannya sendiri. Cuma berdiri di latar belakang gitu. Bener, cuma ngulang rutinitas yang sama tanpa henti, nggak ada misi utama, nggak punya pengaruh ke alur cerita, dan cuma gerak kalau disuruh. Tapi di tempat kerjanya itu ada satu rekan kerja bernama Benson. Dan Benson ini dari awal udah memancarkan aura gelap. Aura yang bikin nggak nyaman banget. Sampai suatu hari, secara tiba-tiba, Benson nembak mati bos mereka secara brutal, tanpa ragu sama sekali. Dan tahu apa yang dilakuin Randy? Dia membeku. Iya, dia shock. Nggak lari, nggak melawan. Dia cuma terdiam mematung. Ini ironis banget kan? Alih-alih insting fight or flight yang kita bahas tadi, dia malah freeze. Kalau di dunia psikologi, kondisi Randy ini punya penjelasan khusus. Ini bukan cuma sifat pemalu atau pemalas. Ini disebut learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Tunggu, maksudnya gimana tuh? Jadi ini bukan pilihan sadar buat ngalah? Bukan sama sekali. Ini adalah kondisi adaptasi neurologis. Otak Randy itu udah diajari lewat pengalaman negatif yang terus berulang bahwa tindakan apapun gak akan ngerubah hasil akhirnya. Berarti otaknya sendiri yang memprogram dia buat jadi pasif total? Tepat banget. Pas otak terus-menerus dihadapkan pada kegagalan atau tekanan yang rasanya nggak bisa dihindari, jalur saraf yang ngatur inisiatif itu pelan-pelan mulai padam. Ini cara otak menghemat energi emosional. Oh, semacam mekanisme pertahanan biar nggak terus-terusan sakit hati ya? Betul. Otak Randy secara efektif ngeyakinin dirinya, apapun yang kamu lakuin, kamu nggak punya kendali. Jadi, kepasifan ekstrim itu dilihat sebagai satu-satunya cara yang aman buat eksis. Masuk akal sih. Dan banyak banget orang di dunia nyata yang hidup dengan mode ini. Bertahan di pekerjaan toksik atau di hubungan manipulatif. Karena otak mereka udah bilang kalau nggak ada jalan keluar.
Tapi masalahnya, buat Randy, kepasifannya ini malah ngundang bahaya dari Benson. Iya, karena Benson yang udah nunjukin tanda-tanda psikopat ini, ngelihat kepasifan Randy sebagai celah. Bukannya nembak Randy, kelumpuhan mental Randy justru ngunci nasibnya. Karena dia nggak lari, dia diseret hidup-hidup ke dalam perjalanan yang memaksa dia ngadepin sisi tergelap manusia. Benar banget, dan perjalanan ini bentuknya adalah sebuah road trip yang mencekam. Benson maksa Randy ikut kabur pakai mobil. Tapi di sepanjang jalan, ini bukan sekedar melarikan diri dari kejaran polisi. Mobil itu malah berubah jadi ruang interogasi mental. Tepat. Benson mulai main-main sama psikologi Randy. Dia intimidasi Randy habis-habisan. Ngatain dia lemah, pengecut, nggak punya kendali atas hidup. Dia benar-benar ngebongkar pertahanan psikologis Randy. Iya, dan yang lebih gila, Benson maksa Randy ngadepin trauma masa lalunya dengan cara yang sangat ekstrim dan kejam. Tujuannya seolah-olah pengen ngubah Randy. Tapi, tunggu dulu. Gimana? Apakah Benson ini sebenarnya lagi bertindak sebagai semacam life coach atau mentor dari neraka? Karena dia nggak cuma menculik loh. Dia kayaknya secara aktif nyoba nyembuhin trauma Randy, walaupun caranya salah banget. Yang paling menarik di sini adalah dinamika aneh antara penculik dan korban ini. Sekilas emang kelihatan kayak Benson lagi ngasih terapi kejut. Tapi kalau kita bedah profil psikologis Benson, itu sama sekali bukan niatnya. Jadi dia nggak peduli sama sekali sama kesehatan mental Randy. Nol besar, dia nggak peduli. Tindakan Benson ini masuk ke dalam kategori dark triad atau tritunggal gelap. Oke, narsisisme, psikopati, sama apa satu lagi? Machiavellianisme itu sifat di mana seseorang melihat orang lain cuma sebagai bidak catur buat dimanipulasi, murni demi tujuannya sendiri, tanpa moralitas. Berarti Benson beneran nggak lagi nyoba memperbaiki Randy. Terus buat apa dia buang-buang waktu ngorek trauma korbannya? Kenapa nggak disuruh diam aja? Karena Benson itu lagi nyari cermin. Seseorang yang sangat rusak kayak dia sering ngerasa terancam kalau ngelihat kepolosan atau kepasifan total di orang lain. Oh wow, jadi kepasifan Randy itu ngingetin Benson sama kemanusiaan yang udah dia hilangkan. Tepat. Jadi tujuannya bukan nyembuhin, tapi menghancurkan sisa-sisa batasan mental Randy. Dia pengen kompas moral Randy luntur, dia Randy jadi sama rusaknya dengan dia. Gila, biar Benson ngerasa tervalidasi gitu kan? Kayak, lihat, aku nggak rusak sendirian. Betul. Kalau dia bisa nekan Randy sampai meledak, dia ngerasa menang. Dan tekanan psikologis ekstrim yang terus dijejalkan, ini kan nggak murni nggak membuahkan hasil. Maksudku, kalau kamu terus-terusan dijejali intimidasi di dalam mobil yang terkunci, Pasti bakal retak juga pertahanannya. iya, itu mulai memicu sesuatu di dalam diri Randy yang selama ini terkubur rapat. Sepanjang perjalanan kita mulai lihat perubahan emosi yang lumayan drastis pada Randy. Kepasifannya mulai luntur ya? Benar, digantikan sama rasa takut yang luar biasa, kepanikan, dan perlahan berubah jadi kemarahan, bahkan ada sedikit keberanian yang muncul. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Ambiguitas moralnya mulai kelihatan di sini. Iya, coba bayangin kamu ada di posisi Randy. Pas seseorang ditekan sedemikian rupa, kemarahan yang akhirnya meledak itu bisa jadi sama berbahayanya dengan si penekan itu sendiri. Itu yang bikin cerita ini brilian. Sumber materi kita mempertanyakan pas Randy mulai berani ngelawan, apakah dia bangkit jadi versi dirinya yang lebih kuat, atau justru dia berubah jadi monster yang baru? Garis pemisah antara korban dan pelaku jadi kabur banget ya. Sangat kabur. Secara alami kita kan selalu pengen dukung pahlawan underdog, kita pengen bersorak pas orang yang diinjak-injak akhirnya ngepalkan tangan dan ngelawan balik. Pasti, karena setelah bertahun-tahun nahan marah, begitu meledak, kekuatannya bisa mengerikan banget. Bisa lebih parah dari Benson. Tapi masalahnya, apa keberanian yang lahir dari trauma dan kekejaman itu bisa dibilang sebagai kemajuan? Atau justru sebuah kejatuhan moral. Kalau kamu ngelawan monster dengan cara ngadopsi taktik dan kekejaman monster itu, kamu sebenarnya cuma mastiin monster itu terus hidup dalam dirimu. Benar-benar paradoks yang bikin merinding. Karena emosi Randy terus memuncak, bentrokan antara guru yang manipulatif ini dan muridnya jadi keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Kayak dua mobil yang melaju kencang ke arah satu sama lain. Tinggal nunggu waktu kapan tabrakannya terjadi. Dan ini membawa kita ke titik klimaks. Benson benar-benar mendorong Randy ke titik paling gelap, dengan harapan Randy bakal lahir kembali tanpa rasa takut sedikit pun.
Dan di momen itulah Randy akhirnya ngelawan balik. Iya, baik secara fisik maupun mental. Randy menolak secara absolut buat terus jadi penumpang di hidupnya. Dia rebut setirnya. Tapi yang bikin aku salut sama film ini, endingnya itu menolak keras stereotip Hollywood. Nggak ada musik pahlawan atau adegan matahari terbenam yang dramatis ya. Sama sekali nggak ada. Akhir ceritanya disajikan sangat gelap dan realistis. Randy mungkin emang selamat dari perannya sebagai NPC, tapi mobil yang dia kendarai itu udah hancur lebur. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, makna ending realistis ini luar biasa akurat dengan kehidupan nyata. Mengambil kendali atas hidup setelah sekian lama terdiam, itu nggak terjadi secara ajaib. Bukan kayak ngebalik saklar lampu ya. Kemarin gelap, sekarang terang. Betul. Itu adalah proses yang berdarah, destruktif, dan penuh konsekuensi. Transformasi itu mahal. Perubahan itu beneran ninggalin luka permanen. Kamu mungkin bisa keluar dari hubungan toksik atau lingkungan kerja yang manipulatif, tapi kamu nggak akan keluar dalam keadaan utuh seperti sebelumnya. Ada bagian dari dirimu yang mati secara permanen dalam prosesnya. Kamu harus nanggung jaringan parut itu seumur hidup. Randy harus gayar kemerdekaannya dari Benson pakai kepolosannya sendiri. Dia ngelihat sendiri seberapa pekat kapasitas kekerasan di dalam dirinya pas didorong lewatin batas kewarasan. Perlindungan dari kepasifannya udah musnah. Dia nggak bisa lagi sembunyi di latar belakang. Jadi kalau kita tarik kesimpulan faktual dari pesan utama ulasan film The Passenger ini jelas bukan sekedar film thriller biasa. Ini peringatan keras tentang bahayanya memendam segalanya sendirian. Bener banget. Kita sering mikir ancaman terbesar itu datang dari orang jahat di luar sana. Padahal, seringkali ancaman yang paling destruktif justru datang dari dalam diri orang yang udah terlalu lama diam dan nahan semuanya. Ruang diam itu nggak pernah benar-benar kosong. Kalau tekanan itu nemuin retakannya, ledakannya nggak cuma ngancurin penindasnya, tapi juga bisa menghanguskan korbannya. Nah, itu membawa aku ke satu pertanyaan tajam terakhir buat direnungkan oleh kamu yang lagi mendengarkan obrolan kita ini. Jika butuh satu hari yang brutal untuk memaksa Randy mengambil alih kemudi hidupnya, seberapa banyak dari identitasmu saat ini yang sebenarnya hanyalah hasil dari dirimu yang sekedar menjaga kedamaian dan duduk manis di kursi penumpang?